Nggak lama kucing saya bangun megar Bang buntutnya, kayak mau berantem. Nengoknya ke pojok. Begitu saya nengok Bang ngintip ke mixer, saya lihat cewek duduk di atas lemari, ya, mukanya nggak tegas. Apa mukanya nggak tegas, apa mukanya rata, saya nggak paham. Tapi dia lagi mainin rambut begini Bang, melintir-melintir rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama saya Badai dari channel Jelajah Malam. Kali ini di studio kembali kedatangan seorang narasumber yang legend ini. Namanya pasti semua sudah tahu, Bang Isom. Apa Iya, kabar? alhamdulillah baik Bang. Bang Isom mau menceritakan tentang apa ini? Ini saya mau nyambungin cerita. Dulu kan saya pernah cerita di sini tentang kos-kosan saya yang horor ya. Nah, sebelum dulu jadi kos-kosan kan studio musik. Itu kan juga horor. Ini saya mau flashback ke belakang, ngajak eh, teman-teman kita buat ngikutin cerita sebelum jadi kos-kosan. Oke, jadi mundur nih ya. Mundur dulu sebelum jadi kos-kosan, studio musik itu horornya gimana? Simak diceritain. Oke, jadi horornya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Ini kan dulu saya pernah cerita masalah saya itu kos-kosan ya, masalah kos-kosan saya. Nah, sebelum itu kan, sebelum jadi kos-kosan itu kan jadi studio musik, Bang. Studio musik. Studio musik, studio rental. Pada tahun itu, ya adalah, kita sih, seingat saya bangun studio itu tahun 95-an. 95, 96, 97 saya lulus SMA, itu yang setiap hari, bahkan sampai tidur aja saya di studio. Karena memang jarak studio saya ke rumah itu nggak terlalu jauh, jalan kaki ya 10 menit lah plus minus gitu kan. Lumayan dekat lah ya. Lumayan dekat. Nah, di tahun-tahun berikutnya itu mulai itu horor. Kenapa horor nih? Saya playback dulu, mundur ke belakang ya. Sebelum dibangun studio, itu jadi ceritanya lahan kosong, letaknya tuh di belakang rumah nenek saya, dari hutan kayu kan. Ceritanya ini ngomong ke emak saya, "Neneng itu tanah bagian neneng, terserah mau dibangun apaan." Pikir punya pikir, saya dulu abang saya itu punya pikiran bikin studio musik aja mak, lagi zaman nih, lagi musim nih orang Iya, tahun-tahun segitu. nyawa-nyawain, ya nyawa-nyawain band, anak-anak pada ngeband gitu kan. Bapak saya dilalahnya setuju aja, ya udah buat ngisi kegiatan lu daripada kagak kerja apa kagak, bikin lah bapak saya studio tuh bang. Tempo hari bangun itu sebelum kos-kosan tuh cuma satu lantai, tapi di atasnya dak kosong gitu kan. Saya gunain tuh buat ngejemur di atas dak gitu. Waktu sebelum proses pembangunan dulunya itu di belakang kebun itu ada kayak semacam sumur, kalau zaman dulu bilang sumur. Sumur itu tempat ya kalau kata kita sekarang mah toilet buat mandi, MCK lah ya, gitu kan. Itu dulu nenek saya ngalamin waktu di kamar mandi itu dia ngelihat, jadi ada bayangan, bayangannya itu kepala kambing bang, kayak ada kambing, tapi lama-lama diperhatiin itu kambing jadi diri kayak orang. Jadi sosoknya manusia, kepalanya kepala kambing. Dulu nih, ngomong dulunya ya tanah ini ya. Udah, berarti kan itu cikal bakal memang horor kan. Singkat cerita, dibangun studio, proses pembangunan ada tuh. Proses dari pembangunan yang namanya baru bikin pondasi saya ngeliatin, saya tahu karena waktu itu saya udah posisi SMA kan. Saya ngeliatin gitu kan. Dari pondasi gitu. Terus jadi bangunan. Waktu itu ada cerita dari tukang gini, Bang. Kemarin saya dimediin. "Som, mediin gimana?" "Mau maghrib sih, saya mau pulang." Kan tukangnya masih daerah tetangga saya, Bang, tukang di belakang.
Mau pulang pikiran mau mandi dulu dah. Jadi di rumah kagak pakai mandi lagi gitu kan. Dia mandi bang di sumur atas. Di atas memang dak tapi ada satu kamar mandi. Mandi MCK di situ gitu kan. Kan listrik belum terpasang bang. Dia mandi habis maghrib udah mulai lumayan mau gelap kan. Dia pakai lilin bang, nyalain lilin. Begitu nyalain lilin, tuh lilin jatuh, plek mati. Dia ambil lagi, disundut lagi, dia begitu sundut lagi lilinnya, itu persis dia pisan, dia kan dia lagi buang air tuh, jongkok. Persis dia pisan ngeliat, kok ada gaun putih mungkin dilihat ke atas, mukanya cakep, pucet, tapi kayak orang Belanda. Kayak noni-noni. Di depan dia nih. Depan dia pisan bang, ngibrit tuh dia turun ya kan. Nah, udah berjalan, jadilah tuh studio. Tahun-tahun pertama kita aman. Itu setahu saya dulu, kita kan dulu norak bang, pengen banget cepet kelar nih studio, pengen ngeband. Alat musik udah stay semua, drum, apa, sound system. Sampai terakhir finishing tukang masang karpet kita tungguin bang. Teman saya udah ngumpul tuh, mau ngeband. Gua kata norak banget gitu. Jadi yang namanya selamatan kagak ada bang. Langsung aja ya. Langsung bae udah penting test bisa- drive. Yang penting bisa langsung ngeband. Iya, yang penting suara udah nggak keluar kan, udah kedap kan. Begitu kelar tukang karpet kelar pasang, masukin semua alat ngangkutin tuh drum semua. Tes. Main sampai jam 2, jam 3, sholat subuh baru berhenti. Ya namanya Nora, ya kan? Ngeband. Zaman itu tuh kayak lagu Guns Roses, terus apa? Metallica, Ya, ya. Sepultura, begitu, ya kan? Rock ya berarti ya dulu ya. Ya iya, kita rock, main gitu. Gedebak-gedebuk sampai subuh. Nah, udah jalan setahun, tahun 96 kurang lebih tuh, saya perhatiin itu dulu udah jalan setahun ya. Nah, waktu selesai alat masuk, kita tuh saya barisin dulu tuh bang alat bang, drum di belakang, ada gitar, ada bass, saya barisin, belakangnya sound system, kita foto dulu zaman tuh setel, Kodak Fuji itu, belum digital, Roll foto, film ya. iya, Pakai spread, roll. foto alat nih, foto-foto alat, anak-anak foto-foto udah, ada selesai 3 harian ke saya cetak selesai. Saya tebus tuh foto, saya lihat tuh album atu-atu, saya kebet. Pagi-pagi itu saya depan studio sendirian. Ada satu foto, kok aneh. Begitu saya lihat, ini foto pertama saya nih waktu saya foto jajarin alat kan. Kalau drum itu kan ada kick bass. Kick bass yang di bawah tuh, Ya, yang gede. Itu kan ada membran plastik hitam di depan. Kok kayak ada pantulan cahaya? Apa bleed foto mungkin ya. Saya perhatiin tuh bang, saya peleng tuh foto. Ini kayaknya kok, jadi kayak ada pantulan cahaya di dalam big drum itu, plastiknya itu. Tapi begitu saya telak-telak itu kayak pocong rebahan bang. Pocong rebahan. Pocong rebahan celentang. Cuma di sampingnya tuh kayak tangannya begini. Tangannya, jadi nggak sedak begini. Saya merinding tuh. Apa ya pocong gitu ya. Tapi posisinya ngambang. Ngambang aja begitu. Dia di depannya ini drumnya itu. Di dalam pantulan drum itu di dalam, jadi kayak pantulan cahaya mantul di plastik kan, plastik warna hitam. Cuma gambarnya itu berbentuk pocong. Saya pikir masa iya, pantulan cahaya kali. Rada siangan abang saya datang, abang saya paling tua tuh. Saya panggil, kan abang saya Tok, sini Tok. Pan, ini lu lihat foto lu, tegesin mau dibuang. Yang mana? Itu. Tegesin, dipeleng sama dia. Ngomong begini. Kok kayak pocong ya? Nah, berarti bener nih sama pikiran saya nih. Sama. Kayak pocong ya? Gue merinding, dia kata gitu. Ada mau sore, datang tuh gurunya abang saya nomor 2. Saya punya abang 2 kan. Abang nomor 2, dia punya guru gitar. Namanya Pak Eko, almarhum sekarang udah. Datang main, pengen ngetes. Studio udah jadi kan, mau ngetes. Dia bawa gitar. Pak Eko datang. Pak Eko kenal sama saya. Saya tanya, Pak Eko, mari dah. Ngapa, Som? Nih lihat nih foto. Kenapa foto alat kan? Iya. Tuh itu tegesin itu yang di bass drum. Tegesin sama dia. Lah, pocong ini. Nah, berarti kan 3 orang nih. udah 3 mata nih, Bang. Sepakat pocong. Ya. Udah.
kita nggak gubris dah. Kita ngambil ini aman aja. Ya namanya kayak gini mah di mana aja ada Som. Ya udahlah selesai. Yang penting nggak ganggu ya kan. Udah seiring berjalan waktu, saya perhatiin nih bang. Tiap malam Selasa itu Bomenyan. Malam Selasa. Tiap malam Selasa. Pokoknya dua antara malam Selasa kalau nggak malam Jumat. Ngembreng di studio saya. Saya ngadu ke nenek saya. Jadi kan studio saya itu letaknya di belakang rumah nenek saya pisan itu. Jadi kalau keluar studio, kita mau ke rumah nenek saya lewat dapur dia bisa. Saya tanyain, Mak, kan saya manggil nenek saya, Mak. Itu di belakang bom banget menyan. Ya, Prapto itu mah. Jadi Prapto itu tetangga. Studio saya nempel temboknya sama dia itu dukun, Bang. Ternyata. Emang dia tukang bakar menyan, Mak? Lah kan dia dukun. Berarti kalau bom menyan lagi ada pasiennya tuh. Gitu kata nenek saya. Oh, kita udah merinding aja ya. Lah masa taruh dajin di jadwal tiap Selasa sama Jumat ya kan? Ternyata itu bang, dukun. Ya boleh jadi dah, namanya asep kan. Ngayeng kan dia kemana-mana gitu. Udah, mulai makin serem. Nah, dulu saya pernah cerita juga di sini. Kalau nggak salah itu masalah yang ke villa. Saya ada temen CS berat 3. Ini dia juga di studio. Ikut. Satu geng lah ya. Satu geng. Tidur di situ sahabat malam. Jadi kalau pulang itu dia cuma ganti baju. Seminggu di studio, pulang Sabtu nih pagi. Ntar malam minggu udah nongol lagi bang. Jadi pulang itu cuma nyuci, sama minta duit kayaknya, ya kan? Tidur di tempat saya di studio, sama saya termasuk gitu kan. Namanya Thohir, Bendot, Olis. Ini yang saya bawa ke villa. Pernah saya cerita di sini, ya kan? Personilnya dia juga gitu. Nah, ini berempat ini kita berempat sebenarnya sih penakut tuh, cuman so berani. Itu mungkin serem bang studio saya, mungkin serem. Ya namanya studio begitu ya, ngaji ya ora, ya sholat ya ora, namanya anak zaman dulu ya. Iya. Ada kejadian, anak SMP ceritanya mau pensi, latihan dong. Dari asar tuh dia booking, 3 jam lah, 4 jam. Besok mau pensi, ya kan. Booking tuh bang, dulu studio saya zaman itu sejam 10.000. 10.000 ya? Iya. Masuk maghrib, saya masuk. Dek, istirahat dulu, maghrib. Ya tanggung kak, tanggung bang. Terlalu dah. Saya tutup lagi kan. Karena memang nggak mengganggu kan, kedap bang. Iya, kedap. Iya kan? Dari luar nggak kedengeran. Cuman maksud saya itu ya ajan stop dulu lah, ya kan. Nggak lama begitu, saya lagi ngerokok di depan sama teman saya si Thohir berdua. Itu pintu, kan pintu studio saya double bang. Pintu luar, pintu dalam. Jadi kalau nutup di tengah-tengah itu kayak semacam peredamnya, jadi nggak gencet peredam gitu kan. Pintu 2 dibuka, udah kedengeran tuh suara bocor. Ini ngapain sih bocah mondar-mandir saya kata. Tawan menggerip. Nggak lama pintu kedua dibuka. Buak, agak ngebanting, lari. Kenapa Neng? Ngapa dek? Bang, serem dah. Itu teman saya kenapa sih? Saya ke dalam. Itu yang tadi saya bilang stop dulu dia yang dia nyaut tanggung. Tanggung bang, gitu kan. Itu kan dia pemain keyboard tuh. Jadi semuanya cewek bang. Cewek anak SMP. Itu lagi nangis bang. Nangis. Neng apa Neng? Si Thohir nyusul tuh teman saya. Lah dia nangis itu Sam. Serupan kali Hir. Iya kali serupan. Serupan ini mah udah. Tuh kan Neng, tadi saya kata apa? Stop dulu. Tahu nih emang bandel nih. Nggak taunya tuh yang kesurupan itu lagi datang bulan bang. Dia lagi datang bulan. Itu pak kali jadi ganggu setan kali. Wah ya bisa jadi. Ditelepon bapaknya suruh jemput. Dijemput sama bapaknya. Itu dijemput tuh masih nangis bang. Posisi masih kesurupan kayaknya. Nangis gitu kan. Dan akhirnya bubar tuh studio. Itu dari customer yang diganggu. Saya kalau tidur itu, jadi si Thohir ini kan dia kerjanya bang di pengecatan mobil. Jadi reparasi cat mobil. Pulangnya sore, habis menggerip dia kadang. Pulang. Si Olis ini
Teman saya kerjanya penunggu studio ini, apa, sekolah musik, Oh, sekolah musik. di daerah Kampung Melayu. Pulangnya ke saya, Hutan Kayu. Kan naik 46 waktu itu kan bis. Pulang ke saya, sama pulang sore. Si Bendot ini kalau nggak salah dia waktu itu masih kuliah, apa kuliah sih kayaknya. Tapi sering juga nginep tempat saya. Ini bertiga ini CS nih udah nih, CS kental nih. Jadi saya kalau siang itu sendiri, Bang. Nah, kumpul ada mereka tuh kalau udah sore, udah pada pulang gitu kan. Udah tidur nih, tiap tidur itu. Jadi kita kalau tidur itu ngumpul aja dalam studio, Bang. Terus udah ada kapling masing-masing, si Thohir di belakang drum, saya di bawah AC, ya kan, si Ben. Dalam studio. Iya, di dalam studio itu kan studio saya gede, Bang. Gede dari studio pada umumnya lah, gede lah hitungannya. Nah, si Bendot di depan drum, si Olis di bawah keyboard, itu nggak pernah pindah kapling, udah di situ, udah nyaman kan. Terus saya kalau tidur itu studio segelapin, matiin lampu, AC dinginin, AC terus remote saya umpetin. Karena suka dimatiin sama anak-anak. Saya kalau AC mati kan bayangin ruangan kedap suara, angin aja nggak masuk, kalau AC mati kan ngelekep, Bang. Iya. Kalau udah nyalain AC remote saya kantongin. Ntar kalau saya kedinginan baru saya matiin gitu kan. Curang banget dah gue mau dulu. Udah gitu, ada suatu malam tidur nih, udah jangan pada ngomong aja tidur, kata gitu kan. Besok ada yang mau latihan pagi, itu posisi hari Sabtu. Iya, tidur pada diem. Ada jarak setengah jam, itu di belakang drum kedubagan. Jadi kalau namanya dulu saya studio itu kan peredamnya softboard. Jadi dia softboard itu apa? Triplek yang tebal tapi empuk, Bang. Itu ditonjok tuh sama si Thohir, kenceng. Saya belum tidur tuh, Bang, kaget saya. Apaan tuh? Gitu. Saya nyalain lampu, si Thohir lagi posisi duduk, Bang, ngos-ngosan. Saya parahin, ngapa lo? Gua diinjek, coy. Diinjek, siapa yang nginjek? Jadi dia waktu diinjek, dia melek gitu, dia ngeliat kakinya, Bang. Kaki yang nginjeknya itu di dadanya dia, makanya dia nyesek. Dia nonjok itu maksudnya mau ngelawan, ya kan? Yang jebol softboard saya, bolong, ya kan? Udah kan? Lagi sih lo tidur di situ. Tempat tidur banyak ini lapak lega, lo nyelip, saya kata gitu kan. Untungnya lo kagak ditibanin simbal. Simbal yang piringan itu, Bang, yang kuningan. Belah pala lo tibanin gitu kan. Oh, gue pindah dah. Lo pindah deh tuh. Jadi ternyata, Bang, itu di tempat drum itu memang ada sosok Gondorwo. Dulu sebelum jadi studio itu tempat ngejemur nenek saya. Saya punya sepupu, cewek, mau menggrip ngangkatin jemuran. Itu dia ngeliat Gondorwo tinggi banget, mau maghrib. Setelah jadi studio, memang itu dulu posisi tempat jemuran dulu. Saya centang dong, wah ini tempatnya Wowo nih di pojok. Berarti genderuwonya nggak pindah ya? Nggak pindah. Bahkan setelah jadi kos-kosan, di kamar pojok itu kan kamar paling gede, itu yang ganggu juga Gondorwo. Jadi saya berkesimpulan gini, Bang. Tempat ketika berubah apapun fungsinya, kalau penunggunya dulu memang dia, tetap dia pas di situ. Ini dulu di kamar ini ada Gondorwo. Dulunya pohonan. Ya pohonan itu tempatnya Gondorwo. Jadi nggak berarti kalau menurut saya ya, udah jadi kamar dia pindah gitu. Wah, udah jadi kamar gue pindah dah. Nggak gitu. Ya kan? Udah, saya apalin tuh, Bang. Wah, sono Gondorwo. Di studio saya itu ada ruang mixer. Terpisah dari studio kan. Dia di luar, ada pintu tersendiri, kamar tersendiri, itu isinya mixer. Buat ngatur suara, betul kan? Buat power. Kalau itu yang nunggu di situ, kuntilanak. Beda lagi nih. Beda lagi. Kenapa saya bilang kuntilanak? Ada 2 orang yang udah ngelihat. Dulu saya punya pelanggan namanya Pak Alek. Om Alek saya manggilnya. Itu dia kalau latihan, dia udah om-om gitu, Bang. Posisi saya tuh yang masih anak SMA, dia udah om-om. Som, studio lo kosong. Kosong. Gue booking ya, abis menggrip gue main. Berapa jam, Om? 4 jam. Wah, kalau dia yang main, adem dah, Bang. Nyayur dah pokoknya. 4 jam, ya kan. Kita nyalain alat, kita tinggal dah. Mau kemana kek. Gitu kan.
Datang tuh Bang, om-om tuh, om-om semua isinya main, main. Itu dia habis maghrib start jam 7, 4 jam nih. Jam 7, 8, 9, 10, 11 udahan. 11 Ya ya. kan? Udahan. Udahan, bayar, beberes. Balik tuh dia. Dia balik, saya masuk, beberes dong. Beberes. Ini dilalahnya, saya lagi sendiri di studio. Si Thohir belum balik. Tumben nih bocah belum pulang. Apa pulang ke Citayam? Dia orang Citayam, Bang. Orang-orang tuanya di Citayam. Apa dia pulang ke Citayam? Ih, lo kagak ngabarin gua gitu kan, nggak mungkin. Oh, malam minggu posisi. Waktu itu malam minggu. Pasti dia ngayap dulu nih. Udah kan, Om Alek keluar. Saya beberes dalam, ngecek barangkali ada ampli yang masih hidup kan mati-matiin. Dilalahnya strap gitar dia ketinggalan. Strap gitar yang buat selempang gitar tuh. Tali gitu. Tali, ya tali. Ada di atas keyboard. Kuning tuh. Saya masih ingat strapnya. Motifnya saya masih ingat tulisan gitu kan. Lah strapnya dia ini ketinggalan. Udah dah. Ntar juga balik lagi. Saya kagak pindahin Bang. Tetap di atas keyboard. Saya beberes, matiin AC, saya tutup, saya ke depan. Jadi kalau studio saya itu ada di dalam, di belakang rumah nenek saya. Jadi kalau dari jalan raya mau ke studio saya itu lewat gang. Gang cuma muat satu orang. Jadi kalau ke studio saya itu baris, Bang. Nggak bisa berdua, baris. Ngegang kan, orang dikasih tanah buat jalanan itu semeter, dibuka sama nenek saya buat akses ke studio. Itu lorong, jadi agak panjang. Dari jalan raya ke lorong ke studio saya itu, kalau dihitung meter ya 10 meter lebih, 12 sampai 15 meter. Saya keluar, nyapu di depan, nyapu saya. Kan kalau yang nunggu rental itu suka pada di depan, beli kacang apa, ntar nyampahnya di depan rumah nenek saya Bang, kan saya nggak enak, saya nyapuin tiap malam. Nah saya lagi nyapuin, Om Alek datang lagi. Som, strap gue ketinggalan ya? Oh iya Om, ada dalam, ambil aja Om. Nggak apa-apa, gue ke dalam nih, nggak apa-apa. Oke, ke dalam deh. Di atas keyboard Om, iya. Saya nerusin nyapu tuh Bang, di dalam. Pinggir jalan itu kan. Udah jam 11 lewat, udah agak sepi lah jalan. Ada 5 menit nih. Lama banget ngambil strap aja. Saya mau masuk ke dalam, mau nyusul, dia keluar. Arah balik, kelihatan di ujung gang. Aduh, saya tungguin aja lah depan gang. Kan waktu dia mau ngambil strap, dia nanya, ada sampai dalam Som? Nggak ada siapa-siapa. Saya kata gitu kan, ambil aja. Begitu keluar, bohong aja lu, saya ditepak. Pundak saya, kan saya lagi nyapu. Lah, ngapa Bang? Kata lu nggak ada siapa-siapa. Itu siapa cewek, cakep banget. Saya kan diem tuh Bang ya. Saya diem tuh. Di mana? Itu di mixer. Sepupu saya kali. Oh, salam ya dari Om Alek. Dia kata gitu. Emang di mana dia Bang? Di mixer. Cuman lagi duduk, cuman ngadepnya ke tembok, ke papan booking. Kan ada papan booking. Jadi ngebelakangin Om Alek. Om Alek ngelirik waktu ngambil strap. Ngelirik kedua, kan ada kaca gede itu Bang. Kaca tembus pandang kan. Ngelirik ke mixer. Jadi ngeliat sampingnya doang Bang. Cantik dia bilang. Pakai baju merah. Bajunya merah gitu kan. Baju merah boto banget tuh Som katanya lo. Oh sepupu saya kali, lu punya saudara cakep diem-diem aja lu gitu kan. Udah balik tuh. Saya mikir tuh Bang, saya kagak berani ke dalam Bang. Siapa ya? Wah Kunti nih. Anjir gue bilang. Saya tungguin. Nggak lama Thohir datang. Cek pakai bajai. Seberang. Nah Thohir balik dong. Lu ngapain lo? Habis nyapu gue. Bisa aja lo, kata aja lo takut kan lo. Saya udah ditembak begitu Bang. Nyapu, ini sapunya gue masih pegang. Ya udah. Masuk ah, dia bilang gitu. Masuk aja gue lagi nyapu. Ya, besok aja nyapu. Udah, dia juga takut Bang. Udah berdua masuk, saya kunci pagar masuk. Pas masuk ke studio, saya ngelirik ke ini, mixer. Mastiin, masih ada cewek sih. Kagak ada Bang. Saya nggak cerita sama Thohir Bang. Karena berdua-duaan. Kalau sampai cerita, mau lari kemana lo? Ya kan? Pasti dia takut. Ruang mixer itu 2 kali. Setelah Om Alek ada kejadian, ada berapa lama ya, selang lama gitu, teman saya, namanya Dondi orang Condet. Sebenarnya sih temannya abang saya. Cuman karena kita kalau nongkrong bareng, ya jadi teman saya juga gitu kan.
Saya habis ngepel tuh Bang, jam 9. Jam 9 atau jam 8 pagi saya ngepel. Dia datang tuh dari Condet, orang Condet dia. Sepi amat, Sam. Anak-anak belum pada datang. Belum, paling ntar sorean dikit. Karena studio saya itu nggak ada sepinya, Bang. Temen semua isinya. Kalau kena malam minggu gitu misalnya, bisa bisa 10 orang nginep. Udah, sendirian gue. Saya habis ngepel, saya duduk tuh kan ada kursi panjang tuh buat nunggu customer nunggu. Saya duduk di situ lagi ngerokok. Si Dondi ke dalam studio, Bang. Mau buka, saya ngeliatin dia mau buka studio kan masih saya kunci. Nggak jadi masuk. Mau masuk ke ruang mixer, masih saya kunci. Akhirnya dia ngintip tuh Bang. Jadi mixer saya itu ruangannya kacanya riben. Kalau dari luar tuh nggak bisa ngeliat dalam. Yang sampingnya, kalau yang dari depannya ke dalam studio itu kan kacanya bening. Dia ngintip begini. Saya ngeliatin aja Bang. Nyamperin saya. Berak aja lu. Ngapa berak? Itu siapa cewek? Mana di mixer? Lagi lihat majalah. Lu buka-buka majalah begini. Rambutnya panjang, baju merah. Siapa, Som? Gitu kan. Ya laki, Bang. Kagak boleh lihat rambut panjang dikit. Udah. Nggak ada. Sini. Saya buka misal. Tuh dikunci kan? Iya. Tadi gue juga mau masuk dikunci. Gue kirain cewek lu. Buka kuncinya. Blak. Mana? Merinding, Bang. Langsung merinding. Gue ke depan lah. Kan di depan saya ada warteg tuh seberang. Gue ngopi dulu ke depan. Speak aja lu. Kata aja lu takut. Dia jalan gue ngintilin. Gue juga takut kan Bang ya kan. Ngopi bareng di depan tuh. Rada siangan ramean tuh Bang. Rame. Tuh teman saya si Dondi kepikiran. Siapa Some? Sebelum lu dulu ada yang ngerental. Sama. Pakai baju merah kan? Iya. Kalau kata bahasa anak sekarang kuntilanak merah kali Bang ya. Gitu loh. Tapi yang dulu tukang ngeliat. Di atas bajunya putih. Mungkin kuntilanak itu juga mungkin karena beda shift kali Bang ya. Ganti baju. Ganti baju kali, ganti seragam. Kalau malam gue merah gitu kan. Kalau rada siangan putih kali, kita kan kagak tahu. Udah gitu, wah 2 orang nih berarti udah ngeliat kuntilanak nih. Yang ketiga, saya lagi main biasa. Kalau kata bahasa anak sekarang lagi gabut. Saya turunin keyboard, dewek-dewek tuh Bang. Pintu saya ablakin studio. Sama pintu utama depan saya ablakin. Jadi kalau ada orang datang, saya tahu. Cuma semua saya gelapin, itu ada jam 9 malam. Kan masih sore. Saya main keyboard tuh Bang. Emang di luar lagi gerimis. Gabut saya, main keyboard, centang-centeng, dewekan aja. Kucing saya datang, saya dulu merah kucing. Kucing kampung, gede Bang. Namanya si Utung, kucing saya. Blok depan saya keyboard. Ya temenin gue situ, diam-diam. Kita nyanyi, gue bilang. Main keyboard. Nggak lama kucing saya bangun, megar Bang buntutnya. Kayak mau berantem. Nengoknya ke pojok. Perhatiin, katanya kalau begini kucing ada yang dilihat. Saya kata gitu kan. Mas saya pelang-pelang karena gelap kan. Jadi saya ngandelin cahaya itu dari cahaya display keyboard Bang. Kan nggak seberapa terangnya. Saya pelang-pelang. Lu ngeliat apaan lu? Saya kata gitu kan. Saya colok. Begitu, ngelawan. Saya merinding kan. Saya bangun, keyboard saya matiin. Saya nyalain dari meteran listrik. Saya angkat stek. Kan kalau dulu itu studio saya lampu sama stop kontak panelnya beda Bang. Jadi kalau panel lampu satu turun, lampu mati semua. Tapi listrik tetap nyala. Kan saya lagi main keyboard. Stop kontak maksudnya tetap nyala. Kan beda jalur kan. Saya nyalain dari situ. Jeber. Nyala semua tuh lampu. Lampu studio, lampu mixer, lampu depan. Saya ngeliat tengok-tengok. Kucing saya ngeliatnya ke pojok depan mixer. Begitu saya nengok Bang, ngintip ke mixer. Jadi di tempat mixer saya itu dulu ada lemari kaset. Lemari gede, 2 pintu, tapi tingginya kurang lebih semeter lebih dikit dah. Itu isinya kaset Bang. Kaset, senar gitar, stick drum. Ya, tempat saya itu dah.
Saya lihat cewek duduk di atas lemari, ya, mukanya nggak tegas. Apa mukanya nggak tegas, apa mukanya rata, saya nggak paham. Tapi dia lagi mainin rambut begini, Bang. Melintir-melintir rambut. Ini yang dilihat kucing gua berarti nih. Tapi bajunya nggak merah, putih. Ganti lagi Ganti nih. sip nih. Giliran gue putih, ya kan. Setegesin, iya sih cakep ya. Ini kali yang dilihat sama Om Alek nih. Cuman dia lagi di atas lemari, Bang. Kakinya nggak kelihatan, Bang. Ketutupan gaun. Cuman yang bikin saya takut itu melintirin rambut. Kayaknya ngeliatin ke arah kita. Kabur, saya langsung kabur. Depan tuh. Diem, kita ngos-ngosan ngerokok aja. Wah, gua akhirnya ngalamin juga gitu kan. Tohir balik, dek bajai. Ngapain lu, Som? Nggak ada yang main? Nggak, sepi. Makanya gue bete, gue ngerokok aja depan. Dulu om saya ngejahit om, bang, karena udah malam udah tutup, jadi saya depan rolling aja dewe kan ngerokok gitu kan. Si Toher datang ada tuh mau 9:30, apa jam 10 lah. Masuk ya, masuk saya ke dalam tuh. Saya nggak cerita bang, nggak cerita. Pokoknya yang namanya gangguan itu, kalau dibilang ya dalam seminggu ada 2-3 kali ada. Ceritanya gini, lucu lagi. Jadi saya main drum nih bang, main drum sendiri, buku debak, pintu saya ablakin, saya mainnya nggak kenceng, pelan aja. Itu saya ngelihat ada dari saya tempat main drum, ada keluar pintu studio utama, itu ada bangsa 8 meter mah ada, lebih lah mungkin, lebih kayaknya, 8 meter 10 meter, itu di tembok ada yang ngintip begini bang, shoot gitu. Dari luar nih? Dari luar. Saya kan dari jauh, dari drum kan jauh. Saya nggak takut. Ngerjain gua nih anak-anak nih. Ya kan? Kan ada Bendot, ada Olis, ada si Tohir. Ngerjain gua nih, disangkain gua takut kali. Saya cuekin main drum. Ntar dia ngelongok lagi begini. Shoot, ngilang lagi, tarik lagi palanya. Jadi itu, kalau saya paranin, ke atas itu akses tangga buat ke atas. Berarti dia nih ngumpet di tangga nih, saya pikir. Tapi kok gue lama-lama merinding ya. Karena saya mikirnya gini, lu rajin banget sih nakut-nakutin gue sampai naik-naik gitu kan. Udah saya taruh setik, saya keluar. Saya duduk di bangku kayu yang panjang itu, saya ngerokok, saya main gitar. Nggak lama, saya cengin dulu. Lo sambet lo, nakut-nakutin gua lo gitu. Di atas kan angker itu. Sepi, nggak ada yang nyaut. Itu ada bangsa jam 10 lewat, bang, mau jam 11 malam. Saya takut-takutin balik. Tuh, belakang lo tuh, yang aslinya tuh. Kagak ada yang nyaut pisan. Saya lagi diem, ngelamun. Saya kan dulu ada ember hitam tuh, ember tukang. Ya. Karet tuh ya? Iya, itu kan buat peranti buat ngepel, bang. Kan saya tangkring di tembok di atas. Itu depan saya pisan, bang. Wah! Jatuh. Kalau jatuh, pasti jatuhnya di tangga. Karena kan tangga miring ke atas. Kalau dia jatuh, harusnya ke tangga. Tangga dulu. Iya, baru mental ke bawah. Ini langsung ke depan saya pisan, jeger. Kan kaget saya. Saya ngambil pemikirannya, wah ini dilempar nih. Kagak takut. Malah dalam hati, wah bener nih si anjing pada nih, gitu kan. Saya kata gini, ntar ember belah kagak ada lagi buat ngepel. Uduk kita, saya kata gitu. Kagak ada nyaut bang. Ini anak-anak bener ya. Saya paranin, saya mau kagetin nih ceritanya nih. Saya taruh gitar, saya mendek-mendek naik tangga. Tangga saya kan kayu bang. Jadi kalau kencang dikit bunyi duk, ntar saya pelan gitu kan, pelan, mindik-mindik. Saya nongol, kepala saya begini, kagak ada orang. Tapi di ujung dak saya itu ada semacam buat akses ke genteng orang. Saya pikir dia pada ngumpet di situ tuh, nunduk. Tapi saya merinding. Saya taruh aja ember tuh, saya taruh tempatnya lagi. Lo, gue sumpahin lo kesambet lo pada. Saya turun lagi bang, saya duduk lagi ngerokok. Nggak lama saya dengar pintu pagar depan, klotak. Saya pikir abang saya datang, kan dia juga megang kunci, ya kan?
Gue udah kunci belum pagar ya? Perasaan belum dah. Wah, siapa ya? Saya lagi bengong mikirin. Nongol tuh, Bendot, Olis, terakhir Thohir. Dari mana lo? Saya kata. Makan toprak depan. Anjing yang nyambit gue siapa ember. Ya kan? Hah? Baru tuh saya di situ bang, merinding. Wah, berarti bukan dia orang ya. Berarti yang tadi nongol-nongol begitu juga berarti medi dong. Ya kan? Baru itu saya takut tuh. Udah masuk tuh pada masing-masing masuk. Tidur. Saya ceritain tuh pas mau dongeng sebelum tidur dah. Gue tadi dimediin gue kirain dulu pada, gue disambil dilempar ember, gue diintip lagi main drum. Ah lo emang dasar pengecut aja lo. Padahal juga pada pengecut semua itu bang, lagunya aja perak. Lu pengecut aja lo, gitu-gitu kan. Lo kebanyakan denger radio Mustang lo. Mustang kan waktu itu ini bang, horor tiap malam Jumat, ya kan? Oh iya. Lo emang saya dari orok demen horor bang, ya kan? Lo kebanyakan radio Mustang lo, apa-apa setan, kata gitu. Entar lo ya, dalam hati gua, entar lo. Si Thohir juga udah pernah diinjak juga pakai kagak percaya lagi. Dah, ada kejadian gini. Mau menggerip, eh, saya tuh mandi di atas mandi sampai ajan. Saya denger tuh ajan maghrib. Udah ajan tuh. Saya masih mandi. Pas saya keluar dari kamar mandi, saya ngeliat si Bendot lagi ngejemur, Bang. Ngejemur pakaian. Kan emang ada dulu tuh ada yang lipat gitu ya. Ya, ya, yang Dari kayu jemur. gitu. Yang dari besi. Besi. Yang dari besi yang dilipat gitu kan. Dia lagi jemur tuh, cuma ngebelakangin saya. Saya kata gini, lo menggrip jemur lo. Kayak kagak ada besok aja, saya kata gitu kan. Saya turun aja, deg. Pas nyampe bawah, saya buka ruang mixer, si Bendot lagi ngobrol sama si Olis. Tapi sama ini bang. Larang saya kata Bendot, sampai saya omelin, Iya, lo iya, menggrip jemur lo. Itu kan lagunya begitu genderuwo bang, yang suka nyerupain orang kan. Eropa ya. Iya kan, katanya sih gitu kata orang. Wah bener nih, nggak beres nih studio gua nih. Itu setahu saya bang, itu studio dari buka sampai bangkrut, kagak ada pernah selamatan tuh nggak ada bang, nggak ada, bener-bener. Sering ya bang waktu Hah? itu. Sering ada kejadian kayak gitu ya. Sering, Iya. sering. Yang latihan kalau yang baru datang nih, saya suka denger tuh, tempatnya horor anjir. Saya suka denger tuh customer saya, tempatnya horor anjir gitu kan. Mungkin perasaan dia atau apa gitu kan. Dah, tempo-tempo ada teman saya, teman baru nih, namanya Ucul. Ucul ini punya bos namanya Giwa. Ini yang saya ceritakan dulu saya pernah ke villa. Si Ucul itu temennya Giwa. Giwa punya villa. Nah kan saya pernah dulu cerita di sini masalah villa. Ini cerita waktu masih di studio. Dia nginep bang. Manggil saya dia bang. Bang, gue nginep sini ya. Dia kan sering numpang sholat tuh di studio saya. Emang udah akrab kan kita kan. Saya nongkrong juga di. Dia dulu tuh punya jasa pengetikan bang. Tahun itu kan rame bang. Rental ngetik. Udah akrab. Dia sering sholat juga. Akhirnya dia mau pulang kemalaman. Gue malas pulang bang, nginep sini aja. Ya udah tidur aja situ, pilih dong lebar. Ya udah tidur nih bang, udah rame-rame nih. Biasa kita udah kapling masing-masing. Dia di tengah, dewek-dewek di tengah. Di tengah tuh dia tidur. Ya udah. Enggak, udah saya matiin lampu. Udah ya, tidur ya. Gue matiin lampu nih. Ya udah matiin som. Mati blok, peteng lu. Tangan kita taruh di sini nggak kelihatan bang. Kan gelapnya parah itu. Ya ruang kedap suara, ya kan? Wah, hitung-hitung latihan di kuburan lah dalam hati saya gitu kan. Anak-anak gitu kan. Terlalu di kuburan juga lebih gelap loh. Saya kata gitu kan. Kalau yang nggak biasa tidur gelap gitu kan ngap bang. Iya. Kalau saya malah tidur terang nggak bisa. Udah saya matiin. Yang penting kita matiin dari meteran. Ada apa-apa kita nyalain meteran langsung nyala semua gitu kan. Kan kontrolnya tuh ada saklar-saklarnya di ruang mixer.
ribet kalau ke ruang mixer. Saya turunin dari MCB, cetek, udah gelap. Ada 15 menit, kerasa krusuk, saya dengerin nih. Saya belum tidur. Lagi masih posisi menghayal, pengantar tidur kan. Kita lagi begitu kan. Kerasa kresek. Bang, suara si Ucul. Udah tidur bang? Belum, ngapa? Bang, nyalain lampu dulu bang. Ngapa sih lu? Nyalain bentar. Saya nyalain bang. Dia lagi duduk, gitu, megang-megang rambut begini, megang pala. Ngapa lu? Pala gua ada yang sodok bang, sakit banget. Sodok? Iya kayak lidi. Gua kirim binatang. Saya takut kelabang. Saya nyalain lampu kan udah kan saya cari. Kali kelabang gitu bang. Diapain lu? Pertama kayak dimainin, dikorek-korek tuh ditusuk. Sampai bangun dia kan. Nah, anak baru kali ini dia mau kenalan. Udah lu tidur di sini deket gua. Gitu. Pasti aman, saya kata gitu kan. Pindah tuh di sebelah saya pisan, di bawah AC, udah. Aman. Nah, nggak lama dari situ dia cerita tuh sama bosnya yang namanya Giwa. Makanya sampai kan dia cerita, Mas di sini serem mas, studionya gini-gini. Baru si Giwa ngomong, kalau mau ngomong serem pila gua. Nah itu kan akhirnya kan saya ke pila itu kan. Ada ceritanya kan, gitu kan di sini. Gara-garanya itu, ya kan. Dah, ada lagi kejadian. Kejadiannya gini. Waktu itu biasa anak-anak tidur. Dulu tuh anak-anak sering jahil bang. Jadi kalau kita tidur kepulesan, kalau pagi ada yang ngerental, kita nggak dibangunin. Kan konyol tuh lagunya kan anak-anak tuh. Saya jadi sering-sering balas-balasan. Saya taunya ada yang booking. Bang Isom besok booking ya. Jam berapa ya? Jam 8. Nggak bisa setengah 6 sekalian lo. Saya kata gitu kan. Itu anak-anak kan tidur tuh nggak pernah di bawah jam 12 bang. Jam 2 baru OTW tidur gitu kan. Nah gue mau kerjain nih anak-anak nih. Saya nggak kasih tahu. Ada yang booking jam 8 pagi. Anak sekolah. Ya kan. Tidur deh tuh. Tidur. Saya udah bangun tuh, alarm saya nyalain. Saya dulu punya jam beker khusus buat saya tidur sebelah kuping saya di situ. Tapi jaga booking pagi, Bang. Terus saya alarm bunyi aja anak-anak nggak ada yang bangun. Udah, pagar udah saya buka. Ada jam 8 lewat dikit, datang ke anak-anak. Tunggu ya, Dek. Tunggu Om nyalain dulu alatnya, ya Om. Saya nyalain alat, saya tes gitar, buang. Itu kagak ada yang bangun, Bang. Si Bendot, si Oli, si Tohir. Kagak ada yang bangun. Dalam hati saya, lu tidur apa latihan mati sih, ya kan? Bas, dong, 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 dong. Kagak ada yang bangun. Santepin. Ada yang paling ribet tuh si Bendot. Kalau tidur harus bawa bantal, Bang. Namanya orang rada kaya dikit, ya kan? Nggak pakai bantal, nggak bisa tidur. Sampai bawa dari rumah, Bang, bantal. Bawa dari rumah? Iya, bantal sama guling. Komplit. Dia paling komplit kalau tidur. Tidur tuh dia di bawah keyboard kan tempatnya. Saya masukin tuh yang pada rental. Dek, ini jangan dibangunin. Omnya pada habis begadang ya. Enggak apa-apa om, enggak apa-apa. Enggak bakal denger. Iya dong. Karena dapat izin dari saya kan. Masuk. Anak SMP tuh sendiri bang. Bass ngalor. Gitar ngidul ya kan. Yang penting kan bunyi. Lu mau lagu apa kayak ya kan. Saya ngintip dari ruang mixer. Ngintip ngeliatin anak-anak kan. Atu bangun, si Olis garuk-garuk. Anjing ada yang ngeband. Udah kan. Kabur keluar. Si Bendot ribet bawa bantal. Anjing si Isom nih. Saya kerjaan sih ngakak kali itu di dalam mixer tuh. Si Badri nih, si Tohir kagak bangun-bangun bang. Tuh kita udah bertiga tuh ngumpul ngerokok di luar. Ini si Tohir hampir setengah jam nggak keluar-keluar. Kuat banget kupingnya. Saya intip, tontonnya lagi main drum bang, gabung. Oh, ternyata ikut terlibat ya kan. Mana nggak pakai baju, bangun tidur ya kan. Ya namanya naik SMP. Om lagu ini om. Jadi temen ya kan. Keluar tuh. Jadi selalu main balas-balasan bang. Yang namanya itu udah biasa lah ya kan. Kocak lah pokoknya zaman itu. Umur-umur segitu emang lagi lucu-lucunya ya kan. Ceritanya ada lagi nih. Medi. Karena kita sering main jail-jailan ya kan. Sering main jail-jailan gitu.
Ada suatu waktu itu, studio saya itu alat mau keluar, Dipinjam. dipinjem. Ada acara, saya lupa apa, nikahan di rumah, apa gitu saya lupa. Keluar tuh alat, Bang. Tumben itu, dari studio baru bangun, tumben ada yang mau nyewa alat Baru saya. itu ya? Baru itu, baru itu. Saya pikir indoor, kayaknya indoor deh, karena kalau outdoor alat saya nggak mampu, ya kan? Ya acara apa akad nikah apa-apa kan tuh modalnya cuman speaker tembak aja 2 biji udah berisik, Bang, dalam. Udah, namanya acara di rumah, ada organ tunggal segala. Akhirnya sampai malam dah. Saya pantek tuh si Thohir sama si Bendot jagain alat, ya kan? Studio kan kosong, ya kan? Alat kan keluar semua. Mhm. Saya di studio. Saya pulang dulu. Saya pulang dulu, udah gitu, kalau nggak salah studio kosong, saya balik dari sono, banyak tuh anak-anak pada mau ngerental. Pada mau ngerental, saya lagi nggak di studio, saya lagi di seberang. Mhm. Wah, anak-anak pada mau ngeband nih. Ah, biarin aja lah. Taruhnya ke dalam juga nggak ada yang nggak ada yang ngelayanin juga keluar lagi. Saya pikir gitu kan, daripada saya nyebrang kan jalan raya tuh. Males banget gitu kan, antepin aja. Udah gitu, kok nggak keluar-keluar nih? Hampir setengah jam, Bang. Saya lagi habis makan di warteg, ngopi, kan lama tuh ngerokok. Ini bocah pada nggak keluar-keluar. Nungguin kali. Saya masuk ke dalam. Itu ada 5 orang, bocah-bocah tanggung, bocah-bocah SMP. Lah, Om dari mana? Dari depan. Ih, kita pikir Om lagi nyalain alat. Lagi nyalain alat. Kita mau main Om, tadi kata Om tunggu sebentar ya. Terus Om ke dalam. Tengah dibolong itu, Bang. Setan nggak tuh setannya, ya kan? Serius lu? Ih, ya. Teman-temannya pada begitu. Ya kan? Sini lu. Saya gerek tuh. Bocahnya pada. Saya buka. Tuh ada alat nggak? Ih, pada ngegaruk, Bang. Dia makanya nungguin di situ. Katanya saya ke dalam mau nyalain alat. Dia pikir saya nyalain alat. Tengah dibolong, Bang. Coba itu. Saya tadinya mau habis makan, mau ngerokok, mau tidur di dalam. Kagak jadi. Dia keluar, balik. Saya juga keluar. Ya kan? Nyampe deh tuh alat tuh. Malam tuh di beres. Som, udah beres nih. Nelpon ke studio saya. Waktu itu zaman masih ada telepon koin, ada wartel. Ya kan? Nah, dulu kan telepon studio saya itu telepon biasa. Som, alat udah kelar nih. Langsung angkutin. Iya, langsung angkutin. Malam tuh, Bang. Udah langsung angkutin. Saya tunggu di depan. Saya sama si Olis nunggu. Kan yang berangkat Thohir sama Bendot ya. Kalau nggak salah itu Thohir sama Bendot. Alat nyampe, mobil bak, turunin kita angkutin tuh. Estafet ke dalam. Nggak langsung kita tata. Saya nauin anak-anak capek. Besok aja dah pikiran ya kan. Kan speaker itu kagak enteng, Bang. Mhm. Berat juga kan. Besok aja dah, saya pikir gitu kan. Lagi kagak ada yang main ini pagi-pagi, nggak ada yang booking. Nggak saya tata, udah brok-brok asal yang penting masuk gitu kan. Yang penting masuk. Udah nih. Nah, si Olis kata gini, baju gue bau Som, gue balik dulu ya. Balik loh, iya. Besok kemari lagi. Nah, ya udah, izin ke saya. Balik tuh Bang, balik si Olis. Malam-malam dia kan rumahnya Kampung Melayu, dekat dari kerjaan dia kan jaga sekolah KW musik dulu di Hutan Kayu. Di Kampung Melayu masih ada. Dekat dari situ rumahnya dia balik. Nah, si Thohir sama si Bendot ini nggak tahu si Olis balik, nggak tahu Bang. Kan izinnya ke saya doang. Waktu itu si Bendot kalau nggak salah keluar makan, si Thohir mandi. Iya kan? Karena si Olis pikir baju gue bau nih. Seharian gue pantek di sono di acara ya kan. Operator juga gitu kan. Udah. Saya ongkosin aja. Tuh lu naik bajai aja biar cepet. Oke siap. Balik ke dia. Saya ngerokok. Nggak lama. Si saya lagi di depan nih ngerokok.
Bendot balik tuh. Dari makan tuh dia, masuk ke dalam studio, keluar lagi, ngomong masih gini. Tumben tuh bocah, masih sore udah tidur. Bisa diem tuh bang. Siapa? Si Solis, capean kali ya. Padahal Solis balik. Ya. Bang balik kan tadi ya. Serius lo? Iya itu. Nah, gue bilang, selama ini gue cerita serem lo ngecengin gue, ya kan? Bendot nih. Ayo kita lihat tuh. Godain som, gitu. Saya buka pintu. Mana Olis? Ih, kemana dia? Yang tadi izin sama gue balik. Baru di situ, oh iya bener ya, studio lu ya, serem ya gitu kan. Ada temen grup band, namanya Yogan bang. Dia alirannya greencore. Penyembah setan, iya kan? Greencore. Satan is angel. Iya, zaman dulu tuh. Satan is angel itu kan apa? Malaikat adalah setan apa dia bilang apa gitu. Bidadari gitu ya. Iya, Setan pokoknya adalah begitu dah. bidadari. Dah. Zaman itu tuh kita ngeband. Nah, aliran kan saya rock. Dia alirannya greencore, kan macam-macam dulu. Terus ada juga punk gitu kan. Dah, rambutnya gondrong, mukanya hitam, gondrong Bob Marley gitu. Serem deh bang. Serem deh pokoknya. Teman saya emang paling serem gitu. Iya kan. Kalau ngomong pelan, ngebas, jarang bercanda. Ada ya orang begini ya dalam hati saya nih gitu kan. Itu temen ngeband, karena dia sering ngeband di saya jadi temen gitu loh. Dia bertiga tuh. Temannya gitarisnya namanya Awal, drummernya Eki. Kalau udah dia latihan bang pusing saya bang. Wah, katanya lagu persembahan kan itu, ya kan? Udah, pokoknya satanik banget dah. Satanik banget tuh udah pokoknya. Dah, sama yang namanya Rudu nggak kenal, ya kan? Ya masing-masing aliran dah kalau kata saya gitu kan. Bah, iyalah, tidur, nginep. Gue nginep di studio dulu ya. Ya udah, bebas gue mah. Mau anak-anak banyak, akhirnya akrab juga tuh sama teman-teman saya, masih Tohir apa segala macam. Dia mungkin nggak biasa gabung tidur rame-rame, atau dia emang pengen misah aja. Gue tidur di mixer boleh nggak? Nah, dalam hati gue, kuntilanak lo, ketemu lo, ya kan? Saya malah setujuin. Iya deh. Gue pengen tahu, lu takut sama kuntilanak apa kuntilanak yang takut sama lo gitu kan? Ya kan? Saya bukain tuh pintu mixer, kan emang saya kunci bang. Saya gelarin tikar dulu di sini, ya. Saya balik lagi ke dalam. Nggak ada sejam, gedebuk, udah besar tuh bang. Si Tohir sama saya bangun. Hah, segondrong kenapa tuh? Aku kesurupan kali, ayo kita samperin. Paranin. Dia lagi duduk bang, lagi duduk. Bengong tapi, bengong. Kenapa lu? Kenapa bro? Kenapa coy? Zaman dulu kan coy itu, belum bro. Keluar tuh. Keluar, ngerokok aja yuk, ngobrol. Gua disambit setik. Sama dia tuh. Iya. Jadi tuh di ruang mixer itu ada kayak bambu bang. Itu tempat stick bang. Stick drum. Itu kan saya ada beberapa set di situ kan. Kalau jatuh nggak mungkin. Kalau jatuh brek ya tublak sama tempat-tempatnya. Ini kayak satu diangkat dilempar ke dia. Kena perutnya dia bek. Si gondrong. Rasain lo dalam hati gue. Ya kan. Jangan menang serem doang lo. Ya kan. Sini serem ya. Serem ya coy. Enggak. Lu aja kali itu memang kebenaran jatuh kali itu stick. Padahal kalau secara logika nggak mungkin jatuh. Itu disambit bang. Disambit itu. Ya kan. Karena masuk kan ya. Kalau bagian yang masuk iya dalam kan, kan masuk setengah badan stick kan panjang tuh, ada 30 sentinya kan, ya kan. Sisanya dari bambu itu kan cuma beberapa senti yang ilok jatuh begitu, nggak mungkin. Dan itu sticknya banyak. Kalau masalah nyambit kan saya juga pernah pengalaman disambit ember bang. Berarti jinnya kan ada jin yang sanggup ngangkat barang, iya kan? Berarti jinnya sakti nih, jinnya sakti, ilmunya tinggi gitu kan. Karena dia bisa menggerakkan barang. Wah udah, dalam hati saya, lu katanya penyembah setan,
Sambil setik kabur dalam hati saya tuh Bang. Akhirnya kita cerita ngomong-ngomong horor gitu Bang. Saya dipengaruhin tuh Bang. Berempat nih. Dia kata gini, lu umurnya jauh sama saya Bang. Umurnya jauh. Kita dulu, saya Thohir, Bendot itu seumuran, seolis. Baru lulus SMA. Kalau dia itu udah 5 tahun lebih di atas kita lah jatuhnya. Lu mau ngelihat setan nggak? Dia kata gitu. Emang bisa dilihat setan? Kalau memang kebetulan lu nasib lu bagus, lu bisa ngelihat. Tapi kalau nggak, setidaknya lu bakal denger kalau dia hadir. Dia kata gitu, ya kan. Dalam hati saya gini, lu mah gampang lihat setan, lu ngaca juga udah ngelihat. Dalam hati saya gitu. Mukanya serem Bang, serem. Sekarang pindah ke Bogor ya, mudah-mudahan dia nonton nih ya. Saya udah ada 20 tahun nggak ketemu dia. Ya mudah-mudahan nonton nih. Ya mudah-mudahan masih hidup gitu kan. Yogan namanya Bang. Gitu. Udah gitu, lu kalau mau, ntar gue bawain kaset, lu dengerin sendiri. Itu nama grupnya Samael. Samael, lirik-lirik lagunya itu adalah lirik yang memuja iblis. Kayak semacam bacaan-bacaan yang memuja-muja iblis. Nama grup bandnya Samael. Itu kalau kita dengerin, vokalnya kagak jelas Bang. Dibawa sama dia kasetnya. Saya tantang dong, boleh, buktiin ayo. Ini tempat nggak usah di-setelin musik begitu, emang setan mulu dalam hati saya ya kan. Meren kalau di-setelin begitu dia mungkin ngewujud ya kan. Gitu Bang pikiran saya. Ada berapa hari datang lagi tuh bocah bawa kaset jam 11 malam. Kita lagi ngobrol, sampai mau pada kabur tuh. Kita lagi ngobrol berempat-empat nih di depan. Assalamualaikum, kagak, nongol aja Bang. Rambut diriap. Aduh, ngagetin gua aja lu. Dari mana lu? Ini gua bawa kaset. Oh ya udah. Siapa ini yang mau ngetes? Gua, saya kata gitu. Gua sini. Ya kan. Lu tapi harus sendiri, Som. Iya. Di ruang mixer nih. Di ruang mixer, anak-anak di dalam nih, tidur di studio kan bisa, Bang. Saya di ruang mixer, syaratnya matiin lampu. Ntar, Som, kalau ada denger apa pintu digaruk, apa-apa, apa lu merinding, ikutin aja, Som. Mudah-mudahan dia wujud. Iya, saya setel tuh. Dulu tips saya, Aiwa yang kotak tuh. Saya setel. Pelan aja. Setan nongol kagak yang ada puyeng pala ini ya kan. Ya kan. Lilin nyalain Bang. Kan kata dia pakai lilin. Nyalain lilin atuh. Mana setannya kata dia. Kalau bisa lu kosongin pikiran. Kosongin pikiran emang bisa Bang. Kagak punya pikiran dong berarti kita. Fokus maksudnya. Saya fokus. Itu liriknya emang begitu. Serem deh Bang. Kalau mau dengerin serem dah. Samael tuh. Kali aja ada di YouTube cari. Saya lagi begitu. Yang ada ngantuk Bang. Ngantuk ini gua. Ngantuk. Kaget Bang. Plok. Lilin jatuh. Mati kan? Lilin mati. Saya nyalain lampu tuh Bang, ngerempet. Daripada dia nongol kan, takut kan. Saya nyalain lampu. Kenapa lilin mati Bang? Kenapa tuh? Ketendang sama saya. Itu setan. Tendang ya kan. Kirain dimakan si Kunti. Gue dikerjain sama si Yogan nih. Udah saya keluar. Bentaran amat, gue ngantuk. Padahal saya merinding Bang, sebenarnya merinding saya itu. Gue ngantuk lo. Dobol aja lo, saya kata gitu kan. Yang buktiin udah banyak Som. Yang buktiin ya kan. Si Awal temen gua, kaca nakonya digebrak di kamar. Setan yang gebrak. Tetangganya katanya berisik. Tai gitu. Ya kayak ya boleh jadi lagu begitu ya kan. Udah kagak danta loh kata. Ya kan. Ada saya kenalan teman baru lagi namanya Keke.
Keke apa kakek ya? Keke ada kekeknya gitu kan. Itu rumahnya di belakang pabrik tahu nggak jauh dari studio saya, ya kan. Kenal sama saya dari mana ya? Dia sering ngikut temannya latihan, dia ngikut. Tapi dia nggak main, nggak megang alat. Sering ngikut-ngikut temennya aja latihan. Kalau saya kan gampang ngakrapin orang, Bang. Ngobrol sama saya semenit juga akrab langsung. Jadi saudara aja pokoknya ya kan. Akrab. Nggak ada temennya datang ke studio saya main. Dari mana lu? Dari rumah, Ceng. Bro, biasa. Ah, tempo-tempo dia malam dateng nih. Ini emang rada-rada. Kayaknya dia mau ngetes ilmu entah apa. Dia ngomong gini, studio lu rame juga ya. Ya kalau gue bilang sih ya tempo-tempo rame, tempo-tempo sepi. Maksudnya yang rental, saya kata gitu. Enggak, bukan. Ini banyak sosok. Oh, dia tahu. Wah, saya kalau nemu orang-orang begini demen, Bang. Iya kan? Demen. Saya kerjain sekalian. Nah, terus gimana? Ini bisa dibilang nih dulunya ini emang udah tempat Tempatnya. makhluk begitu. Boleh gue tes nggak? Wah, nantang. Gue bilang, setan sini jangan ditantang dalam hati saya. Nggak ditantang aja dia nongol mulu ya kan. Maksudnya gimana? Ntar aja lihat, tunggu lewat jam 12 ya. Gue naik ke atas ya. Dakan bang, di atas. Oh iya udah. Saya ngomong sama Tohir. Hir ini si bocah kan, oh, biarin aja. Kata si Olis, jangan lu. Ntar kenapa-napa anak orang lu. Biarin aja yang perak begitu. Udah. Bener bang, jam 12 dia naik bang. Wah, naik. Ada kurang lebih 1 jam lah ya. Kita di bawah aja tuh. Saya di bawah tuh sama anak-anak tuh berempat. Kedebuk, kedebuk di atas, kedebuk, kedebuk. Turun ke bawah. Keringetan, ngos-ngosan, duduk tuh. Saya paranin dong. Mana? Udah komunikasi. Ngos-ngosan, ngos-ngosan, ngos-ngosan. Saya dipelototin bang. Pada pergi gak lu semua. Wah, ngomongnya lain bang suaranya. Suara aslinya macam prank kecil, bocahnya kecil, ya kan. Ini kok ngedadak suaranya gede, ngebas, ya kan. Pada keluar nggak lu semua, gitu kan. Nah, wah kesurupan som, ya kan. Ya udah, kita ajak ngobrol, ya kan. Ini dari mana nih? Gua penguasa sini, gitu kan. Gua nggak seneng nih anak nantang-nantang, gitu buang. Saya lihat di sini matanya hitam bang, hitam banget, ya kan. Mata merah, bawah mata hitam. Saya bilang gini, udahlah namanya emang nih anak rada-rada maafin aja, saya kata gitu kan. Nggak bisa, ya kan. Gua nggak bakalan keluar, sediain gue daging. Lah, setahu saya kalau dia minta daging, minta nyawa. Ya kan? Minta nyawa. Nggak bakalan keluar gua. Dia jalan bang ke depan. Untung pagar depan udah saya gembok bang. Nggak bisa kan dia kan? Saya ikuti tuh, kita intilin tuh berempat tuh. Ada aja dah ngantuk-ngantuk, ini model aja gue bilang. Saya geret ke belakang sama anak-anak. Itu kita pegang berempat. Wih, kalah bang tenaga kita. Kalah. Saya ingat dulu omongan guru ngaji saya di Banten. Kalau ada orang kesurupan, jangan dikerasin, dituntun. Semakin lu pegang mau 10 orang ya tenaga lu keserap dia. Kambil. Tuntun aja baik-baik. Mau kemana? Rendeng aja. Udah, lepas. Gua rendeng. Ngikut bang, nurut. Ayo ke dalam. Jalannya begitu bang, beda jalannya. Udah kecil, kurus, jalannya kayak monster. Duk gitu kan. Saya dudukin lagi meja depan. Tiap dia ngamuk, saya takbir. Allahu Akbar, mental. Jatuh dia. Kalahnya mah takbir doang bang. Allahu Akbar, jatuh. Bruk, ambruk. Ntar dia mau naik kemana, mau manjat. Sadar tuh bang, sadar. Nah, kita lagi duduk. Lu kenapa lu? Saya kata gitu. Lu ngapa lu? Gua kata juga jangan nantang-nantang. Gila rame ya. Gitu. Lagi ngobrol-ngobrol begitu.
Itu kan saya dulu punya baterai emergency, ada senter, ada radio, ada alarm, komplit tuh Bang. Model jinjing tuh, ada di sebelah saya. Lah, dilalahnya tuh lampu ngedip Bang, tek tek kayak lampu dim, nyala. Senternya itu? Iya, padahal nggak kita colek, kagak kita apa-apain, nyala, tik tik. Saya kaget kan, dia nunjuk ke lampu. "Som, jangan di situ, Som. Itu dia duduk di situ, Som." Wah, kaget dong, saya dong. Wah, yang bohong lu. Itu dia duduk di situ, Som. Saya kabur kan, minggir. Wah, masih kesurupan nih anak, Som. Iya. Dia ngelihat, tuh lu lihat tuh, banyak pala nongol tuh. Di atas, di dak saya jadi pada ngeliatin dia, Bang. Pala, sosok pala pada ngeliatin dia tuh. Pada ngeliatin gua semua tuh. Saya nggak mau puyeng, si Thohir saya suruh, "Lu tahu rumahnya nggak sih?" "Tahu gua, belakang pabrik tahu." "Lu tanya aja rumah si Keke kemana, lu bapaknya bawa kemari." Saya kata gitu kan. Ya udah, pakai sepeda tuh si Thohir ke belakang pabrik tahu. Nggak lama bapaknya datang. Nggak taunya bapaknya orang pinter Bang, dukun. Datang. Begitu datang dikepret dong, jidatnya ditepak, pak, sadar Bang. "Ngapain kamu? Nggak usah ditantang yang begini-begini, ya kan. Kamu itu belum seberapa," gitu. Dalam hati gua, "Rasain lu domelin bapak lu," gitu kan. Ntar gua udah bilang, "Jangan nantang-nantang bapak lu sekarang." Yang enggak aja. "Ini repot nih, ntar bapak yang repot nih." Gitu kan. "Emang kenapa Pak?" "Ini nantang-nantang di sini. Saya tahu ini tuh. Kamu kalau bisa lihat tuh." Jadi yang dilihat sama anaknya tuh bapaknya ngelihat Bang. Jadi kalau kata orang ya, setan itu, siapa sih, ada apaan sih, kayak gitu. Ya kan? Penasaran ya? Penasaran. Songong amat sih tuh anak gitu. Cuman setan semua, pala doang Bang. Udah pulang. Dikasih minum air kan. "Dek, minta air, Dek." Saya kasih air kan, dispenser, diminumin. Sadar tuh. Oh, dia bilang, macem-macem aja. Bikin susah. Ini bersihinnya lama nih, ntar bapak nih. Gitu Bang. Terus dia ngomong sama saya, "Ini nggak pernah ada ganggu-gangguan, Dek." Saya kata mau nggak kehitung ya kan. Nggak kehitung. Jadi tuh bapaknya tahu Bang, ini emang harus tempat harus dibersihin. Gitu kan. Setelah itu saya nggak kuat buat peremajaan alat, buat ganti alat nggak kuat, kalah saing sama studio-studio yang baru muncul. Iya. Kalah modal. Akhirnya banting setir, studio kita bangkrut tutup, bangun lantai 2, dijadiin kos-kosan. Setelah jadi kos-kosan, ternyata masih angker, dan setannya masih dia-dia juga. Masih sama. Gondorwo di ujung, ya kan? Di kamar paling depan yang tadinya ruang Mister Kuntilanak. Dan itu yang diganggu anak kosnya, ya dia juga setannya Bang. Makanya saya bilang, apapun kejadian tempat ketika berubah, kalau dulunya setannya itu, ya dia pasti itu juga, di situ juga. Gitu. Jadi jangan heran kalau, "Ini rumah kok serem ya, di kamar gue suka ada bayangan hitam." Dulu waktu rumah lu jadi rawa, bayangan hitam itu emang di situ tempatnya, gitu. Kalau menurut saya. Ya. Kalau nggak dipindahin, atau kalau nggak diusir, ya dia akan tetap di situ, kan gitu. Iya. Cuma kalau kata guru ngaji saya, jangan pernah usir jin kalau jin itu tidak mengganggu. Karena mereka seperti manusia. Kamu gimana? Bertahun-tahun kamu tinggal di rumah kamu, udah nyaman, udah betah. Kamu punya istri, punya anak, punya cucu di situ. Tiba-tiba diusir. Perasaan kamu gimana? Padahal kamu di situ nggak jahat, kamu nggak ganggu. Terus diusir. Perasaan kamu gimana? Ya sakit hati lah. Jin juga kayak gitu. Gitu Bang. Ya jadi menurut saya ya, kenapa saya bangkrut studionya, yaitu ya akhirnya jadi kos-kosan. Kos-kosannya juga serem juga. Akhirnya dijual. Gitu. Akhirnya dijual juga. Jual. Dibayarin Batak tuh, udah gedein kantor. Oh. Ya kan? Itu lagi jadi kos-kosan juga ada diceritanya di sini. Oh, oke. Flashback aja, cari kosan Isom. Gitu. Siap. Sedikit aja sih Bang. Yang saya pengen tanyakan, dari sekian lama dan banyak kejadian itu, nggak ngomong sama si nenek ataupun siapa
Niatnya mau ngebersihin atau apa Waktu gitu? Enggak? studio itu udah berjalan, nenek saya meninggal. Udah Oh. pertengahan jalan, Iya, studio iya. jalan 2 tahun, nenek saya meninggal. Jadi terakhir konfirmasi dari nenek saya, waktu saya konfirmasi suka bau menyan, nenek saya bilang, "Ya iyalah itu si Prapto lagi bakar menyan." Yang dukun sebelah Iya, itu. jadi nenek saya tahu mudanya Prapto. Mungkin dia satu liting sama nenek saya gitu kan. Iya. Oh gitu. Saya pikir setan ya kan. Jadi ketika bau menyan atau bau sio atau bau apa, saya nggak takut. Karena saya udah, wah dia lagi bakar gitu loh. Ya, mungkin kenapa studio saya juga serem, tidak menutup kemungkinan karena di depan saya, di samping studio saya itu adalah dukun yang mungkin sering berinteraksi dengan hal-hal goib, kena imbas. Bisa jadi waktu si jin itu dipanggil dukun, jinnya ngeliat ada studio nih, boleh nih. Ya kan? Bisa nggak, Bang? Bisa, bisa. Ah, gua nge-band ah. Ya, jadi betah di studio saya. Bisa jadi, Bang. Iya. Ya kita walau alam nggak tahu. Ikut goyang-goyang. Iya. Bisa jadi kan ya? Ada nge-band nih enak nih, kata jinnya kan. Betah dah. Jadi studio saya yang serem. Bisa jadi begitu. Iya. Ya kan? Ya akhirnya dijual ya. Jadi kos-kosan juga seremnya parah lagi malah. Lebih parah lagi waktu jadi kos-kosan. Tapi tadi banyak juga yang akhirnya diganggu dari customer kan ya? Ini nggak kapok? Mereka juga masih balik? Agak, Bang. Karena waktu saya baru studio jadi, studio saya menang bukan di alat, di luas. Oh. Jadi kalau latihan, studio-studio orang, banter 5, maksimal 6 orang. Saya itu serwe masuk, Bang. Makanya yang latihan band 3 orang, yang tidurnya 10 orang, temennya. Yang lain masih main sepak bola. Iya. Yang nemenin pada tidur banyak kan yang tidur. Sama yang ngeband tuh studio saya itu. Makanya Pujis Studio namanya. Pasti sebutnya Pujis. Studionya gede. Saya menang gede doang, alat kalah. Jujur aja. Gitu loh. Oke. Ampli orang udah pakai Marshall, saya masih pakai Print. Waduh jauh, satu ambruk, satu lokal. Iya kan? Iya, Bang. Oke, Bang. Yang terakhir, ini masih dapat berita nggak tentang itu kan akhirnya dibeli oleh? Setelah udah dibeli sama kantor, dia gedein kantor kan gitu. Saya udah nggak ada komunikasi lagi karena setelah itu jadi terjual, saya pindah ke Cipinang. Cipinang juga setelah saya jual, saya pindah ke Bekasi. Udah jauh udah. Tapi kalau saya lewat, kantornya masih ada, Bang. Sekarang masih? Masih ada. Dia kan kontraktor ya. Iya. Buat pancang paku bumi. Yang punya orang Batak. Oh, iya. Itu sih ceritanya. Oke, terima kasih banyak, Bang. Iya, sama-sama. Atas ceritanya. Seru, studio serem ini. Serem ya itu studio, Pak. Jadi mungkin teman-teman yang dekat dengan studio itu ataupun sekarang yang mungkin tahu, mungkin bisa cerita kalau sekarang seperti apa mungkin ya, Bang. Iya. Sekarang sudah maju, Bang. Hutan kayu raya udah maju. Oh iya. Banyak gedung-gedung, banyak kuliner. Maju. Oke. Jadi gitu, Sobat Jelajah Malam semuanya. Cerita dari Bang Isom tentang studio musik yang banyak sekali hal-hal yang mungkin waktu itu ada yang ganggu ya, Bang ya? Iya, oke. Terima kasih Bang Isom buat ceritanya. Sama-sama. Seru sekali. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bade dan Bang Isom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.